Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Fakta Unik Islami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang seorang tokoh yang terkenal sebagai seorang munafik dalam sejarah Islam, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa sebenarnya Abdullah bin Ubay bin Salul? Apa saja fakta menarik tentang kehidupannya? Simak penjelasan lengkapnya berikut ini. Pertama, latar belakang Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul lahir di Madinah pada masa kebangkitan Islam dan menjadi pemimpin suku Khazraj. Namun, ia tidak menerima kedatangan Nabi Muhammad SAW dan bahkan menghasut orang-orang untuk melawannya. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad, suku Khazraj dan Aus seringkali terlibat dalam konflik yang berkepanjangan. Kedatangan Nabi Muhammad ke Madinah pada tahun 622 Masehi membawa perdamaian dan persatuan antara kedua suku tersebut. Namun, Abdullah bin Ubay bin Salul merasa terancam oleh kehadiran Nabi Muhammad dan menganggap dirinya sebagai pemimpin yang lebih baik dari Nabi Muhammad SAW. Kedua, dukungan untuk musuh Islam. Abdullah bin Ubay bin Salul mendukung musuh-musuh Islam seperti suku Quraisy dan Yahudi di Madinah. Ia bahkan pernah merencanakan sebuah konspirasi untuk menyingkirkan Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu, suku Quraisy dan Yahudi merasa terancam oleh kedatangan Nabi Muhammad dan umat Islam. Mereka menganggap Nabi Muhammad sebagai ancaman terhadap kekuasaan dan pengaruh mereka di daerah itu. Abdullah bin Ubay bin Salul memanfaatkan situasi tersebut untuk mencoba meraih kekuasaan dan menghasut orang-orang untuk melawan Nabi Muhammad SAW. Ketiga, munafik yang licik. Abdullah bin Ubay bin Salul terkenal sebagai seorang munafik yang licik. Ia memperlihatkan sikap yang ramah kepada umat Islam di depan umum, namun sebenarnya ia membenci Islam dan memusuhi para pengikutnya. Ia seringkali menyamar sebagai seorang muslim yang taat, namun sebenarnya ia hanya mencari keuntungan dan kekuasaan. Ia memanfaatkan posisinya sebagai pemimpin suku Khazraj untuk memperoleh keuntungan pribadi dan menghasut orang-orang untuk melawan Nabi Muhammad SAW. Keempat, pertentangan dengan Umar bin Khattab. Abdullah bin Ubay bin Salul juga memiliki pertentangan dengan Umar bin Khattab, salah satu sahabat Nabi dan Khalifah Islam. Ia memprotes kebijakan-kebijakan Umar dan bahkan pernah mengancam untuk menyingkirkannya. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Abdullah bin Ubay bin Salul seringkali mengkritik dan memprotes kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Umar. Ia merasa bahwa Umar tidak menghormati posisi dan kepentingan suku Khazraj. Padahal sebelumnya suku Khazraj dan Aus telah mendukung kedatangan Nabi Muhammad ke Madinah. Namun, Umar bin Khattab tidak mengindahkan protes dan ancaman dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Ia tetap melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dianggapnya tepat dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kelima, memfasilitasi penyingkiran. Abdullah bin Ubay bin Salul memfasilitasi penyingkiran terhadap salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Ka'ab bin Ashraf adalah seorang Yahudi yang merencanakan serangan terhadap umat Islam, dan ia akhirnya disingkirkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW karena kejahatannya. Namun, Abdullah bin Ubay bin Salul merasa tidak senang dengan tindakan penyingkiran tersebut dan memfasilitasi keluarga Ka'ab bin Ashraf untuk melakukan pembalasan terhadap umat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul tidak hanya memusuhi Islam, namun juga ingin melihat umat Islam terpuruk dan hancur. Keenam, menolak bergabung dalam Perang Tabuk pada tahun ke-9 Hijriah. Nabi Muhammad mengumumkan bahwa umat Islam akan melakukan ekspedisi perang ke Tabuk untuk menghadapi musuh-musuh Islam. Namun, Abdullah bin Ubay bin Salul menolak bergabung dalam perang tersebut dan bahkan menghasut orang-orang untuk tidak bergabung.
Abdullah bin Ubay bin Salul merasa bahwa perang Tabuk tidak memiliki manfaat bagi suku Khazraj dan Aus, dan ia lebih memilih untuk tidak terlibat dalam perang tersebut. Namun, hal ini menunjukkan bahwa ia tidak peduli dengan kepentingan Islam dan mengabaikan kewajibannya sebagai seorang Muslim. Ketujuh, kesalahan dalam menghormati Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Ubay bin Salul juga melakukan kesalahan dalam menghormati Nabi Muhammad. Ia pernah mengejek Nabi Muhammad dan bahkan merendahkan keberhasilan-keberhasilan yang dicapai oleh Nabi Muhammad SAW. Namun, pada akhirnya ia sadar akan kesalahannya dan mencoba untuk memperbaiki hubungannya dengan Nabi Muhammad. Namun, tindakannya tersebut terlambat karena ia sudah terkenal sebagai seorang munafik dan pengkhianat Islam. Kedelapan, menjadi sumber masalah. Abdullah bin Ubay bin Salul seringkali menjadi sumber masalah dan konflik di antara umat Islam. Ia memperlihatkan sikap yang tidak kooperatif dan merusak persatuan dan perdamaian di antara umat Islam. Ia seringkali mengkritik dan menghasut orang-orang untuk tidak mengikuti kebijakan dan arahan dari Nabi Muhammad SAW, sehingga menimbulkan perpecahan dan konflik di antara umat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa ia tidak memiliki semangat kebersamaan dan tidak mengutamakan kepentingan umat Islam di atas kepentingan pribadi atau suku. Kesembilan, kematian Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia pada tahun 631 Masehi, sekitar 6 tahun setelah terjadinya Perang Khandaq. Saat ia meninggal dunia, Nabi Muhammad memutuskan untuk memimpin jenazahnya dan mengambil bagian dalam prosesi pemakamannya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Abdullah bin Ubay bin Salul adalah seorang munafik, Nabi Muhammad tetap memperlakukannya dengan cara yang baik dan menghormatinya sebagai manusia. Kesepuluh, kisah Abdullah bin Ubay bin Salul merupakan kisah yang syarat dengan pelajaran bagi umat Islam. Salah satu pelajaran yang dapat diambil dari kisah ini adalah pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan di antara umat Islam. Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi sumber masalah dan konflik di antara umat Islam karena ia tidak memiliki semangat kebersamaan dan merusak persatuan dan perdamaian. Oleh karena itu, umat Islam harus selalu mengutamakan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi atau suku. Selain itu, kisah Abdullah bin Ubay bin Salul juga mengajarkan pentingnya loyalitas dan kejujuran dalam beragama. Seorang Muslim harus setia dan jujur dalam memegang teguh ajaran Islam, serta tidak merusak nama baik Islam dengan perilaku yang tidak pantas. Kisah Abdullah bin Ubay bin Salul juga mengajarkan pentingnya taubat dan memperbaiki diri. Meskipun ia terkenal sebagai seorang munafik dan pengkhianat Islam, ia mencoba untuk memperbaiki hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW. Namun, tindakannya terlambat karena ia sudah terkenal sebagai pengkhianat Islam. Kisah Abdullah bin Ubay bin Salul memberikan pelajaran berharga bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan beragama dan bersosial. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita harus selalu belajar dari kisah-kisah dalam sejarah Islam dan memperbaiki diri agar menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi umat. Itulah 10 fakta menarik mengenai tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.